Kalau kita sendiri tidak mendalami ilmu, kalau kita sendiri tidak mengkaji semua perkembangan tentang dunia usaha dan segala macamnya, pasti kita akan ketinggalan. Nggak bisa lagi bilang pengacara ini semua bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Sobat Hukum. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Antoni Toha. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Tetap kesehatan ya. Iya, ini advokat senior. Senior saya maksudnya. Di atas saya ada senior. Ada yang senior lagi Pak. Iya. Pak Antoni, boleh dijelaskan Pak Antoni? Saya panggil kakak aja ya karena biasa panggil Kak Antoni ya. Sebenarnya awalnya itu apa sih? Kenapa mau jadi advokat? Baik. Atau pengacara lah ya? Ya, dulu pengacara praktek. Pengacara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Samudra ya, dan Pak Selianto, tokoh muda berbakat. Saya lihat memang multi talenta ya, dan ini patut jadi suatu anak muda sekarang ini. Kenapa saya menjadi advokat? Sebenarnya bukan saya awalnya. Panjang juga ceritanya, tapi coba kita ringkaskan Pak. Iya. Ya. Awal saya itu ingin jadi teknik arsitektur. Tuh bukan sarjana hukum. Bukan. Teknik arsitek ya, dan sempat itu saya isi sendiri dulu Sipermaru. Seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk perguruan tinggi negeri. Dan itu tembus di teknik arsitektur. Tapi kan orang tua ini ngotot untuk menjadi orang hukum. Semester kedua ya TU ditarik ke Palembang untuk ambil ilmu hukum. Setelah ditamatkan fakultas hukum, orang tua juga memaksa untuk menjadi seorang advokat. Apa karena ada pengalaman pribadi di keluarga ini, Kak Antoni? Kenapa harus memilih, orang tua itu memilih anaknya menjadi advokat? Ya. Awalnya saya tidak tahu apa yang menjadikan orang tua saya ini ngotot untuk saya menjadi seorang advokat. Tapi setelah saya lihat lebih jauh kesininya, ya alhamdulillah ya, orang tua itu tidak salah dengan anaknya. Pertama saya lihat saya itu laki-laki sendiri. Kedua dia ingin saya itu agar bisa menentukan kehidupan sendiri. Ketiga orang tua memang senang menolong orang lain. Orang tua itu faktor utamanya. Ya. Dan dia dulu sempat sama-sama dengan di kantor hukumnya hartawan Ganda Kusuma Pak Popo. Ada juga ada Sri. Nah di sanalah melahirkan ide orang tua saya kalau putra saya harus menjadi seorang pengacara. Dulu pengacara. Ya, pengacara. Dan itu saya ikuti dengan setengah hati awalnya. Setengah hati. Tapi setelah saya geluti, dan alhamdulillah menimbul setelah 5-7 tahun saya ikuti dunia advokat, saya akhirnya meyakini bahwa ini menjanjikan untuk ke depannya. Dan passion itu timbul dengan berjalannya waktu dan kesempatan peluang yang kita miliki. Artinya tidak dengan sendirinya. Dari tahu menjadi suka, menjadi cinta. Nah, akhirnya chemistry itu hidup, sehingga ini yang tadinya tidak menjanjikan, menjadi menjanjikan. Dan alhamdulillah dapat menghidupi istri dan anak-anak saya. Hasil dari advokat. Dan saya tidak kemana-mana. Profesi saya satu, I is a lawyer. Tahun berapa itu, Kak? Itu jadi tahun lawyer? 1994. 95-94. Terus dulu kan pengacara praktek ya? Ya, pengacara praktek. Pengacara praktek dulu satu di Pengadilan Negeri Palembang, ada 2 izin, satunya di Pengadilan Negeri Waringin. Di luar 2 PN ini kita harus punya izin insidentil namanya. Oh, gitu. Itu urusan di Pengadilan Tinggi. Nah,
Dan saya punya pengalaman menarik sidang pertama. Saya begitu dilantik pengacara, enggak seperti sekarang ya. Dulu tiba-tiba ikut tes, tiba-tiba dilantik, dilepas gitu. Nah, susahnya antara dunia hukum di akademisi, di dunia kita kampus, dengan dunia hukum praktek di lapangan itu ternyata jauh berbeda. Artinya semua menentukan, baik jaringan, intelektual kita, ya, terus yang pasti trust, kepercayaan orang kepada kita. Ya kalau kita baru menjadi profesi advokat, siapa yang mau percaya sama kita? Kalau orang pun nggak percaya, kurang percaya, tentu nggak ada nilainya. Itu masalahnya. Nah, pengalaman saya kemarin itu, pertama saya dapat sidang di Pahat, PNH. Kita perdata ya, saya dari kontraktor, ngugat bupati dan kepala PU di sana. Nah, waktu itu lawyer mereka, pengacara mereka Pak almarhum Haji Abadi Bedarmo. Oh, Abadi, Pak Abadi almarhum. Dia sudah tua Kadin. Nah, ketika legal standing pertama sidang kan periksa para pihak. Dulu nggak ada bahas yang diperlihatkan, yang hanya lihat kita bahwa ada kartu Ikadin. Dan Ikadin ini menjadi suatu sosok yang bagi saya kapan ya bisa menjadi anggota Ikadin. Kebanggaan saya juga, sudah mulai sebelum advokat, ini kan saya sudah demonstrasinya. Dan saya lihat kartunya kebetulan habis, expired. Terus majelis tanya, gimana penggugat? Sudah lihat, ini kuasanya saya lihat, tapi mohon diperiksa yang mulia kartu anggota Ikadinnya sahabat kami, rekan kami Pak Abadi. Waktu itu udah habis. Lihat, wah ini Pak Abadi udah habis. Iya, majelis sudah habis. Tapi kan yang tantangan saya sendiri, kan saya ketua. Ya tapi udah habis gimana? Baratan yang mulia, akhirnya dia dengan hormat dianggap tidak hadir. Nah itulah Pak Abadi waktu keluar marahnya bukan main sama junior. Ya, yang baru ini. Dan terbayanglah gemetar saya itu bukan main juga. Oh gitu. Di luarnya kan. Itu kan melot kita di persidangan. Terkadang kita dalam sidang itu ada timbul keberanian sendiri membela klien, kepentingan klien, menegakkan hukum acara. Nah, dampak dari sana ternyata susah saya masuk di Ikadin. Bukan karena dendam yang seorang Pak Abadi, tapi melihat kesungguhan seorang Antoni Toha untuk menjadi anggota Ikadin itu bagi Pak Abadi penting. Sehingga 3 tahun kemudian saya baru terima oleh dia. Oke, tetap mau jadi tadi anggota Ikadin, siap Bang, saya bilang. Saya mau tetap jadi anggota Ikadin. Ya udah, saya terbitkan anggota sekarang. Waduh, kebahagiaan pada saat itu melebihi bahagianya pada saat dilantik menjadi pengacara praktek. Oh, jadi bukan memang tidak semudah ya mungkin saat ini ya. Saat ini ya bisa langsung dapat kartu. Karena sangat beruntung lah itu para sarjana hukum dikarenakan adanya undang-undang advokat ini. Ya, ini lahirnya undang-undang advokat ini kebetulan ikut menyaksikan sebagai saksi sejarah karena itu setelah kami menjadi advokat terbit. Satu sisi undang-undang advokat ini mempermudah, saya lihat mempermudah dalam pengertian pengalaman bagi tokoh-tokoh muda advokat untuk menjadi seorang advokat. Kenapa? Begitu sudah dilantik dan ambil sumpah oleh pengadilan tinggi dan asosiasi advokat, dia sudah menjadi seorang advokat. Nah kalau kita dulu enggak, kita pengacara praktek dulu. Jadi berdarah-darah dulu. Berdarah-darah dulu, sekian sidang perdata, sekian sidang pidana, itu benar-benar diperiksa ya? Iya, kemudian ikut tes lagi di Jakarta. Baru bisa jadi seorang advokat. Nah kalau sudah jadi advokat itu kita juga menjadi dewan pengawas bisa melihat kinerja pengacara praktek. Dan kita berhak sidang di seluruh wilayah PN di Indonesia. Nggak ada lagi sini-sini, nggak ada lagi sini tuh. Jadi memang betul-betul dituntut yang pertama itu profesional,
yang kedua itu memang betul-betul keberanian beretika oh ya dalam berorganisasi. Yang paling utama itu adalah bermartabat. Karena advokat itu sesuai dengan ininya officium nobile adalah profesi yang benar-benar dengan penuh kehormatan. Ya. Jadi ya memang benar-benar dari zaman dulu ya seperti itu, tidak mudah seperti ini. Pernah ke politik, Pak? Alhamdulillah, saya terjun di politik sudah 20 tahun lebih ya. 20 tahun. Sorry, berarti kalau dari dulu sampai sekarang ini sudah lebih dari 25 tahun ya? Hampir 30 tahun. Untuk menjadi advokat. Jadi advokat. 26 tahun. 27 tahun. Ya. Dan tidak pernah cuti. Tidak pernah cuti. Ya. Apalagi cuti hamil. Udah. Nah, dan Pak advokat harus sudah hamil. Ya silakan kalau mau kerja nggak dikenal. Di undang-undang itu nggak ada cuti hamil untuk advokat perempuan. Kan kita ada rekan. Di setiap kuasa itu jelas, masing-masing bisa bertindak dan berbuat untuk dan atas nama klien, baik sendiri-sendiri ya, maupun bersama-sama. Baik di pengadilan, di muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Itu jelas. Jadi advokat ini, nah dengan demikian kan ada kesetaraan antara advokat muda sama advokat senior. Saya bilang muda ya, bukan junior ya. Advokat muda dan advokat senior. Karena ada juga yang muda jadi advokat, tapi dia udah pensiun dari pekerjaan yang lain. Kan baru jadi advokat. Nah, inilah yang membuat kita kadang-kadang attitude tadi perlu. Karena attitude tidak bisa dengan omongan, harus dengan pengalaman. Bagaimana kita menghadapi klien, lawan klien, pengacara klien. Kalau dulu Pak Sel itu juga. Kalau kita habis sidang, jangankan sama lawan klien, sama pengacara klien yang ngopi bareng satu meja, itu klien kita bisa ngomong nggak karuan, merasa dihianati segala macam. Baper dulu. Jadi dia nggak tahu sebenarnya arti profesionalisme ini. Arno kepo lah pokoknya. Kepo. Knowing every particular object. Nah, jadi dia merasa dibohongi, merasa dikhianati. Padahal kita inilah sikap profesional. Ya. Ketika kita di dalam sidang ataupun kita dalam mengatasi suatu perkara, kita harus masuk ke dalam perkara itu sebaik-baiknya. Tapi bukan kita menjadi dia. Ya. Nah, membedakan ini. Ada juga sahabat kita, advokat, yang masuk terlalu dalam. Habis sidang berkelahi, Pak. Ada itu ketemu. Habis sidang berkelahi. Jadi dia seolah-olah bukan itu perkara dia. Mewakili kliennya, tetapi mewakili diri dia. Sering itu, Pak. Makanya di undang-undang itu, bukan di undang-undang ya, tidak tertulis ya, tidak tertulis ya. Kita itu berat kalau terima perkara yang masih dengan darah. Karena kan subjektif jadi. Iya. Perkara anak, orang tua, saudara, IPA, itu sulit. Itu tadi yang dikatakan profesional, beretika, dan bermartabat. Iya. Ya kan? Nggak mencapai tiga ini kalau kita nggak objektif. Ya karena begini, kalau sering ngobrol dengan orang-orang tua, sering dikatakan kalau mau hidup sempurna, ya baik dalam bekerja ataupun berprofesi, samakanlah antara pengalaman dan pengamalan. Pengalaman itu didapat dari hidup. Pengamalan itu adalah ilmu. Kamu kalau kurang pengalaman, cari pengalaman. Kamu kalau kurang pengamalan, carilah belajar. Jadi mungkin yang profesional itu bisa timbul apabila pengalaman dan pengamalan itu tadi seimbang. Kayak itu nah. Jadi apa yang disampaikan kepada klien itu hanya sebatas this is my job. Is my lawyer. Because I'm lawyer kayak itu kan. Tapi kalau sudah tenang ini, apalagi sampai menjamin kemenangan.
apalagi sampai menjamin kemenangan. Tapi ada, karena itu tadi tidak memegang kepada profesional, etika dan bermartabat. Ya kan seharusnya sesuatu yang dihormati itu tidak pernah memberikan janji-janji. Itu kan janji itu namanya. Janji-janji apa PHP ya? Ya. Apalagi sekarang ya, interaksi hukum ini kan sudah tinggi. Kita kenal bahwa Sumsel ini daerah investasi. Nah, dengan demikian, interaksi hubungan hukum ini sangat diperlukan. Nah, legal opinion yang diminta dari pelaku-pelaku usaha, stakeholder, pemerintah, badan usaha, dan segala macam, itu sangat ditunggu oleh mereka. Kalau kita sendiri tidak mendalami ilmu, kalau kita sendiri tidak mengkaji semua perkembangan tentang dunia usaha dan segala macamnya, pasti kita akan ketinggalan. Nggak bisa lagi bilang pengacara ini semua bisa. Nggak bisa lagi. Dan karena begitu kita ketemu dengan case di lapangan, kita akan dituntut kemampuan, intelijensi, jaringan, termasuk mungkin materi. Nah, tanpa kemampuan tadi akan terbalik. Orang akan bicara materi dulu, ini yang salah. Ini yang salah, saya lihat ini yang salah. Dan ini yang terjadi saat ini. Karena tiba-tiba jadi advokat. Tadi kan kita merasakan itu dunia saat ini. Tiba-tiba jadi advokat. Tiba-tiba negosiasi. Tiba-tiba bingung sendiri untuk atasi masalah. Karena enggak belajar lagi. Hari ini dilantik, besok pasang tata nama, lusa kasih diberi kuasa. Memang, waktu lihat, baru bingung dia lihat, uang tak terima. Masukkan gugatan, potensi pidananya, ada apa enggak? Nah, untuk mengklasifikasi perkara itu berpotensi pidana perdata saja, itu penanganan yang tajam. Oke, perdata. Sekarang mana ini? Ini apa ini? Perdatanya perdata apa? Memperhemati kita, apa uang prestasi, ya kan? Apa ini perlawanan? Banyak. Apa ini? Kita lihat bukan. Nah, ini yang perlu kita kaji pada belum bicara etika. Belum bicara. Ini yang menjadi beban berat bagi kita yang mendahului profesi ini, ya, dari adik-adik yang sekarang atau tokoh-tokoh muda bukan, untuk dikembangkan, untuk menjadi PR bagi mereka agar memiliki, baru kita bisa bicara kualitas. Untuk politik tadi, terjun di dunia politik sudah pernah berapa lama, Pak? 20 tahun. 20 tahun. Di awal dari ketidaksengajaan. Karena waktu itu saya aktif di Karang Taruna. Nah, ternyata Karang Taruna kan mengatasi masalah sosial. Di sana saya banyak bersentuhan sama tokoh-tokoh NU. Tanpa disadari, kulturnya NU itu kultur keluarga kami. Apa yang dibiasakan dilakukan oleh NU itu juga dibiasakan. Tapi saya ini Nahdlatul Ulama, saya ini Nahdien. Dan sana saya dekat sama tokoh NU dan gabung di Partai Kebangkitan Bangsa. PKB. Tapi catat ya, saya tidak pernah menjadi politik aktif, tidak pernah berusaha untuk nyalek, karena itu suatu hobi dan suatu panggilan. Jadi saya masih sampai saat ini untuk kehidupan keluarga itu masih menggantungkan di profesi advokat. Terus terhadap ini masuk ke apa sih yang membuat ini? Karena saya dengar dari banyak sumber yang bisa terpercaya dan dipercaya bahwa Pak Antoni, Kak Antoni terpanggil untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPC Peradi
Palembang. Oh. Mungkin pertanyaan ringan lebih berat ya. Iya. Baik. Apa sih yang membuat sampai seperti itu bisa terpanggil untuk mencalonkan diri itu apa? Visi dan misinya dulu. Visi dan misinya. Sebenarnya gini, fakta ya. Fakta sampai sekarang saya belum deklarasi. Belum deklarasi untuk maju sebagai salah satu kandidat ketua calon. Tapi hal ini sudah sangat kami pertimbangkan dari dahulu. Jadi di mana 5 tahun lalu kami ditawarkan dari Kadin untuk maju ke Paragi. Tapi 5 tahun dulu kami mengukur karena kita baru 1 tahun jadi pengurus Kadin dan rasanya belum layak lah untuk Paragi. Dan kami pakai konvensi di Kadin. Nah, dari Kadin waktu itu terpilih Ibu Nurmala dan alhamdulillah Bu Nurmala diamanahkan oleh Ketua Paragi. Sesuai konsepsi dia ya sepertinya, tapi belum tahu ya, sepertinya 1 periode. Makanya sekarang bermunculan beberapa calon yang sudah deklarasi, ada Adinda Luar Agus, juga orang yang saya yakin bagus. Terus rekan seperjuangan kami sendiri, Haji Darmadi Jupri juga bagus ya, saya lihat bagus semua. Dan konsep mereka juga saya yakin baik. Sama mungkin seperti saya. Nah, ini ada kendak dari beberapa aktivis advokat, dan tokoh-tokoh muda. Ya, kita akan 2-3 hari ini kami akan mempertimbangkan untuk bisa deklarasi maju. Nah, kenapa kami harus maju? Jadi gini, saya yakin sama. Ya, saya yakin sama. Semuanya ingin memuliakan, baik, kualitasnya sama seperti itu. Tapi karena saya pernah menjadi ketua Kadin dan dinamikanya terasa sekali. Kemudian saya juga 27 tahun menjadi advokat. Ikut merasakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Baik ketika dia mau jadi advokat, baik ketika menjalankan profesi ini, baik ketika bagaimana dia memanage kantor dan rekan-rekannya. Bukan berarti kami lebih baik, tapi kami merasakan dinamika itu bersentuhan langsung selama 20 tahun. Baik saya sebagai rekan maupun saya yang memiliki kantor sendiri. Nah, ini yang kami rasakan ya. Dan ini coba kita tuangkan yang lebih luas lagi. Nah, Pradi ini ya amanah undang-undang advokat nomor 18. 8 kewenangan itu kan ada di Pradi, dari mulai merekrut hingga memecat kalau memang bila ada advokat yang salah. Artinya tugas ini bukan yang ringan, sangat berat sekali. Nah, itu yang kami rasakan. Bukan kaleng-kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng. Dan nggak bisa ucuk-ucuk. Jadi nggak bisa. Not ken-ken. Dan kami yakin kalaupun kontestan nanti atau 3 atau 4 orang, siapapun yang jadi, dia yang terbaik untuk advokat di Palembang. Dan kita banyak OA di situ. Mudah-mudahan semua juga akan mengakui walaupun tidak ikut memilih. Karena apa? Kita bangga, kita rindu akan sosok advokat yang figur advokat yang mumpuni, yang bisa merekatkan semuanya. Jadi visi kita jelas ya. Membuat dia kuat, membuat advokat itu eksis, membuat dia satu dalam satu pandangan sehingga dia dihargai oleh penegak hukum lain. Iya, pernah kita bahas kemarin. Karena kalau saya bahas kemarin itu karena sesuai undang-undang itu kan advokat itu dilindungi undang-undang. Iya. Sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya. Iya. Ya seharusnya itu memang 4 kan, polisi, jaksa, hakim dan advokat. Kadang-kadang cuma terhitung 31. Iya. Beranggapan bahwa advokat itu hanyalah jalur tambahan dari klien, bukan orang yang dianggap mempunyai
kewenangan selaku penegak hukum kayak gitu. Dari jadwal sidang saja kita katakan juga ya di pengadilan teman-teman advokat yang udah tertib ini pengalaman. Pakai nomor, ada urut. Jadi kita tahu tuh kita sidang kira-kira jam berapa, dua mana. Nah ini saja sudah kelihatan bahwa kita tidak menentu. Kalau sudah sidang hari itu jam berapa mulainya itu tidak tahu. Nah ini juga sama-sama nanti kita bicarakan. Kita paham kalau sumber daya hakim terbatas dengan tim-tim perkara yang terbatas, belum lagi pidana perdata dia nyampur juga. Tapi bukan tidak mungkin untuk bisa berubah lebih baik. Di situ saja kita bisa melihat sejauh mana penghargaan profesi advokat itu di mata penegak hukum yang lain. Ya. Cara panggilan dari kepolisian terhadap advokat, ya kan? Itu menunjukkan. Nah ini menjadi menggelitik kita. Mudah-mudahan kita mampu. Tapi saya yakin kalau bersama-sama mampu. Iya. Karena kalau sendiri-sendiri cuma setitik air. Orang senyum aja. Kalau bersama-sama dia baru sambut. Iya. Maksudnya. Iya, gitu. Jadi intinya itu memberikan suatu wadah yang terbaik bagi para advokat di Pradi untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan nama dari advokat-advokat supaya lebih bermartabat dan dihargai di mata sistem peradilan yang ada di Indonesia. Ya, karena advokat kan Indonesia. Kalau dulu ya pengacara, kalau sekarang kan advokat di seluruh Indonesia. Jadi kalau yang namanya bawa kartu Ikadin, Pradi, bawa kartu Pradi, maka baru diakui benar-benar kedudukan sama dengan penegak hukum yang lainnya. Begitu juga efeknya sebenarnya Pak Antoni, apabila yang diketahui oleh halayak banyak sebenarnya bukan organisasi advokatnya, tetapi secara harfiahnya apabila advokat yang ditimbulkan itu adalah profesional, bermartabat, maka seluruh advokat dari organisasi lain pun juga merasakan imbas dari visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Antoni saat ini kayak gitu. Karena gini, organisasi itu terasa bila mana dia hadir dalam permasalahan anggotanya. Nah, kalau organisasi itu bisa mengatasi sebelum permasalahan itu ada di anggota itu, dia akan menjadi hal yang menjadi pohon rindang ya, menjadi pohon rindang bagi anggotanya. Oh, saya wajib berteduh di sini karena ada makna, ada manfaatnya. Itu yang jauh lebih penting. Dan saya pikir sekarang sudah bagus, sudah bagus. Di pimpinan normalnya sudah bagus. Tapi karena kita di dalam, kita merasakan seperti sama tambah ini sih improvisasinya, sama tambah ini. Nah ini belum bisa dibicarakan di sini, saya rahasianya belum. Oke Pak Antoni, jadi kita menunggu kapan deklarasi Pak Antoni sebagai calon ketua DPJ Pradi Palembang. Mudah-mudahan cepat. Ya, oke Pak, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah datang ke sini. Tetap jalan-jalan, tetap main Vespa. Itu tetap jaga kesehatan. Ya. Dan prokes. Ya. Oke Pak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.